Pada tahun 1881 di kota terlarang Cina, seorang putri bernama Pei Pei tengah akan menghadiri sebuah acara perjodohan dengan pangeran pilihan ayahnya. Saat akan menuju tempat acara itu berlangsung, seorang prajurit bernama Chon Wang atau untuk lebih mudahnya kita sebut saja Chon, diam-diam melihat sang putri yang kemudian membuatnya terpesona. Ketika acara perjodohan berlangsung, Putri Pei Pei tampak kecewa karena pangeran pilihan sang ayah tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, ia pun curhat kepada asistennya terkait kegelisahannya itu. Mendengar hal itu, sontak sang asisten mengajak Tuan Putri untuk kabur ke Amerika. Namun ia menegaskan bahwa sekaranglah waktunya. Sementara itu ternyata percakapan mereka didengar oleh Chon yang kemudian sempat mencegah sang putri untuk pergi. Akan tetapi karena Chon bukan siapa-siapa, Putri Pei Pei pun tetap pergi. Keesokan harinya, surat yang ditinggalkan sang asisten akhirnya ditemukan, yang ternyata surat itu adalah surat permintaan tebusan. Ya, faktanya Putri Pei Pei kini telah diculik. Yang mana jika dalam waktu 2 bulan mulai dari sekarang tebusan tidak diberikan, maka Tuan Putri dipastikan akan mati. Untuk itu, sang kaisar yang tak lain adalah ayah Tuan Putri memerintahkan 3 orang prajurit terbaiknya untuk mengantarkan 100.000 keping emas ke sebuah kota bernama Carson, Nevada, Amerika Serikat, sesuai dengan permintaan si penculik. Di mana Chon yang semula tidak diajak mengajukan dirinya agar bisa ikut dalam tugas itu. Sebab ia merasa ikut bertanggung jawab atas kepergian Tuan Putri. Lantas pada akhirnya dengan bantuan pamannya yang merupakan pimpinan dalam tugas itu, Chon akhirnya diizinkan untuk ikut. Di perjalanan menuju kota Carson, kereta yang ditumpangi Chon dan kawan-kawan tengah diintai oleh kawanan bandit yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Roy O'Bannon. Hingga saat sudah menemukan waktu yang tepat, mereka pun mulai beraksi. Dalam prosesnya, Paman Chon tertembak oleh anak buah Roy yang bernama Wallace. Murka akan hal itu, Chon pun mendatangi mereka. Tapi dengan senjata di tangan mereka, Chon tidak bisa berbuat banyak. Di waktu yang sama, Roy justru dikhianati oleh Wallace yang justru mengambil alih gengnya. Sesampainya Putri Pei Pei di tempat tujuan, ia akhirnya sadar bahwa dirinya telah diculik. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, bahwa penculiknya adalah Lo Fong, seorang mantan prajurit kerajaan yang telah berkhianat. Tak hanya itu, satu hal yang membuat Tuan Putri semakin takut dengan Lo Fong, yaitu pada momen di saat ia menghabisi asisten Tuan Putri dengan sangat mudah. Pasalnya, si asisten ternyata meminta upah lebih atas jasanya membawa Tuan Putri. Sementara itu, Roy yang telah kehilangan gengnya karena pengkhianatan Wallace semakin menderita karena Wallace menguburnya hidup-hidup dan hanya menyisakan kepalanya saja. Namun siapa sangka tanpa sengaja ia bertemu lagi dengan Chon. Chon yang masih mengira bahwa Roy lah yang membunuh pamannya enggan memberikan pertolongan untuk menarik Roy dari dalam tanah. Bahkan setelah panjang lebar Roy menjelaskan bahwa pelakunya adalah Wallace, Chon hanya memberinya 2 sumpit supaya Roy berusaha sendiri. Itu pun lebih karena Roy telah memberitahunya arah menuju kota Carson. Akhirnya setelah cukup lama Chon berjalan, ia pun berhenti di pinggir sungai untuk sekedar minum dan cuci muka. Dan siapa sangka bahwa ia akan mendapati seorang gadis Indian yang kini tengah dikejar oleh musuhnya. Untuk
Untuk membalas kebaikannya, kepala suku membawa Chon ke desanya. Di sana Chon diajak untuk berpesta yang pada akhirnya membuat ia pingsan. Saat tersadar, ia kaget karena menemukan seorang wanita di sisinya. Rupanya wanita itu tak lain adalah putri kepala suku yang sengaja diperintahkan untuk menemani Chon bercocok tanam tadi malam. Hal itu pun sekaligus menjadi tanda bahwa dirinya dan Chon telah resmi menjadi suami istri. Kendati Chon sendiri tidak sadar saat aktivitas cocok tanam itu terjadi. Abo payah mata malah pecah. Setelah itu, sang istri yang kita sebut saja Luna mengantarkan Chon untuk mendatangi tempat tujuannya, yaitu kota Carson. Hingga ketika sudah tampak sebuah bar dari kejauhan, Luna akhirnya membiarkan Chon meneruskan sendiri pencariannya. Di sana, penampilan Chon yang dianggap aneh membuat semua orang memperhatikannya. Bahkan sampai di dalam bar pun juga begitu. Dan menariknya, ternyata Roy juga sudah berada di sana, di mana ia kini tengah fokus bermain kartu. Lalu entah mungkin risih dengan keberadaan Chon, sebagian dari mereka mencoba untuk mengusir Chon dari sana, sehingga keributan pun terjadi. Dalam prosesnya, tanpa sengaja Chon mengungkap kecurangan Roy dalam permainannya. Hal itu pun membuat Roy kini juga menjadi sasaran kemarahan seisi bar. Di lain sisi, Chon juga masih marah karena sebelumnya Roy menunjukkan arah yang salah sehingga Chon nyasar ke desa suku Indian. Namun pada akhirnya, keduanya sama-sama ditahan karena dianggap sebagai provokator. Di dalam penjara, Chon berteriak tanpa henti karena ada barangnya yang telah disita oleh sipir penjara. Ya, lebih tepatnya barang itu adalah buku milik Putri Pei Pei, di mana ia sempat menjatuhkannya ketika kabur dari kerajaan. Nah, jadi selain Chon ini berusaha membawa pulang Putri Pei Pei dengan selamat, tentunya ia juga ingin Putri senang dengan bukunya yang ia bawa. Pada akhirnya, Chon pun berhasil ditenangkan oleh Roy yang mengatakan bahwa tindakannya itu tidak akan membuat bukunya kembali. Pasalnya di sini berbeda. Ini barat, bukanlah Cina. Di mana matahari tenggelam di sini bukan terbit dari sini seperti halnya di Cina. Setelah ditenangkan oleh Roy, Chon pun mau duduk dan keduanya akhirnya berkenalan. Pada awalnya saat mendengarkan Chon bercerita tentang asal-usul, statusnya sebagai penjaga kerajaan, serta tujuannya untuk menyelamatkan Putri Pei Pei, Roy terlihat biasa saja walaupun sedikit terkejut karena baru pertama bertemu dengan orang yang sangat berbeda dengannya. Namun ketika Chon bercerita bahwa uang tebusan yang dirinya dan teman-temannya bawa adalah senilai 100.000 koin emas, seketika membuat Roy terkaget-kaget dan juga bersemangat agar ia dan Chon bisa segera keluar dari sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan keduanya, diam-diam ternyata ada seseorang yang menyelinap di sekitar penjara itu. Lalu di saat Chon dan Roy tengah berusaha untuk membengkokkan besi penjara, tiba-tiba Help. Ya, orang yang telah menyelamatkan mereka ternyata adalah Luna yang tak lain adalah istri Chon. Keesokan harinya, Chon pun mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke kota. Dan kali ini ia akan ditemani oleh Roy yang dengan mulut licinnya berhasil meyakinkan Chon agar ia bisa ikut. Sebagai bukti, ia pun mendandani Chon dengan tampilan ala-ala koboi. Namun pada momen itu, Roy yang mengejek kuncir milik Chon dan berniat untuk memotongnya hampir saja celaka karena Chon tidak suka jika ada yang macam-macam dengan kuncirnya. Namun terlepas dari itu, Roy tetap tidak menyerah untuk menjadikan Chon seorang koboi. Lantas ia pun mengajarinya cara menunggang kuda dan bahkan juga melatihnya cara menggunakan senjata. Sesampainya mereka di kota Carson, keduanya kaget karena mereka menemukan poster mereka masing-masing yang kini sudah menjadi buronan. Namun Chon yang di poster buronannya dikenal dengan nama Shanghai Kid sama sekali tidak mengetahui bahwa ia kini sedang diincar. Sebab Roy hanya mengatakan bahwa hal itu akan membuat para wanita tergila-gila kepada mereka.
Dan benar saja, tak lama kemudian muncul aparat setempat bernama Van Cleef beserta anak buahnya yang kini telah siap menangkap keduanya. Hal itu pun lantas membuat Roy jujur bahwa keduanya kini adalah penjahat dan dicari banyak orang. Mendengar hal itu, John pun marah serta menyalahkan Roy karena telah membuatnya berada dalam posisi itu. Lantas John pun keluar lewat pintu belakang meninggalkan Roy yang kini terpaksa harus meladeni tantangan Van Cleef yang menginginkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara koboi. Akan tetapi John justru telah ditunggu oleh anak buah Van Cleef yang tidak mau membiarkan ia lolos. Kendati begitu, cukup mudah bagi John untuk mengalahkan mereka meski ia sendiri tidak menggunakan senjata api. Bahkan setelahnya, ia juga berhasil menyelamatkan Roy yang pada akhirnya membuat mereka berhasil kabur. Di tempat lain, Putri Pei Pei yang memberontak membuat Lo Fong menempatkannya dalam sebuah proyek pembuatan rel kereta, di mana mayoritas para pekerjanya adalah orang-orang Cina yang dipekerjakan secara paksa. Lalu Lo Fong menegaskan bahwa jika Tuan Putri mencoba untuk kabur, maka di setiap jamnya akan ada satu orang pekerja yang akan mati sampai Tuan Putri ditemukan. Dan ternyata wanita itu mengetahui akan identitas Tuan Putri. Hal itu lantas membuat Putri Pei Pei meminta agar ia merahasiakannya. Sementara itu, Roy mengajak John berhenti sejenak di sebuah tempat yang ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah rumah bordil. Roy mengatakan bahwa dari sinilah mereka akan mendapatkan informasi terkait keberadaan Tuan Putri, sebab tidak mungkin mencarinya langsung dari pintu ke pintu. Malam harinya, pada waktu John sempoyongan setengah sadar karena mabuk, tanpa sengaja ia mendengar bahwa Roy sama sekali tidak menganggapnya sebagai teman. Hal itu tak lain karena John berasal dari Cina. Mendengar kenyataan itu, keadaan John semakin tak karuan yang membuatnya tak sengaja masuk ke sebuah kamar. Dan sialnya, ternyata itu adalah kamar tempat Van Cleef menginap. Setelah itu, Roy yang baru mengetahui fakta bahwa Van Cleef juga berada di sana, segera mengajak John pergi. Namun terlambat karena keduanya sudah dikepung. Terlebih lagi, keadaan John yang mabuk berat membuat keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat berbeda, tepatnya di bar yang sebelumnya diacak-acak oleh John dan Roy, tampak Wallace dan kawan-kawan yang kaget dengan apa yang terjadi pada bar tersebut. Terlebih lagi pada saat si pemilik bar menjelaskan bahwa ini adalah ulah Roy dan orang Cina yang disebut dengan Shanghai Kid. Mendengar itu, Wallace pun murka karena dengan mudah Roy sudah memiliki geng baru setelah ia mengambil alih gengnya. Di waktu yang sama, 3 teman John yang membawa peti emas untuk tebusan Tuan Putri akhirnya juga sampai di kota Carson. Sementara itu, akhirnya terungkap bahwa Van Cleef ternyata bekerja untuk Lo Fong. Hal itu pun membuat John kaget, apalagi setelah mengetahui bahwa ialah dalang dari penculikan Tuan Putri. Tapi meski bagaimanapun, baik itu John ataupun Roy saat ini tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Bahkan kali ini John harus rela kehilangan kuncir kebanggaannya setelah Lo Fong memotongnya. Keesokan harinya, keduanya pun telah siap untuk dieksekusi. Namun yang terjadi, lagi-lagi Luna menyelamatkan mereka sehingga keduanya pun kembali lolos dari maut. Setelah itu, John yang masih marah kepada Roy atas apa yang telah ia katakan terkait dirinya memutuskan untuk pergi sendiri sejak saat itu. Padahal menurut Roy, apa yang ia katakan hanyalah sekedar karena ia sedang berbicara dengan seorang wanita. Atau lebih tepatnya, perkataannya waktu itu hanyalah basa-basi. Kendati demikian, John yang sudah terlanjur sakit hati akhirnya tetap pergi. Beberapa waktu kemudian, John akhirnya berhasil menemukan tempat di mana Tuan Putri dipekerjakan. Lalu ia pun disambut oleh wanita Cina yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan Tuan Putri. Si wanita kemudian membawa John ke sebuah tenda tanpa mengatakan bahwa Tuan Putri berada di sana.
Hingga setelah keduanya mulai berbincang, Chon akhirnya sadar bahwa wanita yang berada di hadapannya adalah Putri Pei Pei. Sontak Chon pun bersujud penuh hormat yang justru membuat Tuan Putri panik. Dan benar saja apa yang dilakukan Chon lantas menarik perhatian semua pekerja dari Cina. Sehingga mereka pun mengikuti apa yang Chon lakukan. Dan sialnya, Lo Fong yang juga berada di sekitar sana akhirnya mengetahui keberadaan Chon. Beruntung Roy datang yang membuat Lo Fong tidak bisa berkutik serta Chon yang akhirnya bisa lolos. Keesokan harinya, tepat di hari dan tempat yang sudah dijanjikan, 3 teman Chon akhirnya datang dengan membawa tebusan sesuai dengan permintaan Lo Fong, yaitu 1 peti besar berisi 100.000 keping emas. Melihat hal itu, tanpa berlama-lama, Lo Fong pun melepaskan Tuan Putri sekaligus bersiap-siap untuk membawa emas tersebut. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, sebab Chon dan juga Roy akhirnya muncul. Di mana justru Chon meminta ketiga temannya agar tidak membawa Tuan Putri. Iya, ternyata dari percakapan singkat antara Chon dan Tuan Putri tadi malam, diketahui bahwa Putri Pei Pei tidak mau kembali ke Cina. Pasalnya, daripada harus ke Cina, ia menganggap bahwa dirinya bisa melakukan hal lebih untuk rakyatnya yang berada di sini. Nah, untuk itulah Chon bersikeras bahwa Tuan Putri tidak akan kembali. Hal itu pun membuat teman Chon mengeluarkan surat perintah kaisar yang sontak membuat Chon tidak bisa berkutik. Akan tetapi ketika mendengar Lo Fong melecehkannya dengan mengatakan bahwa Chon akan selamanya menjadi budak, tiba-tiba Chon mengangkat kepalanya. Kemudian ia pun mengutip kata-kata Roy di saat awal mula pertemuan mereka, bahwasannya ini adalah Barat, bukanlah Cina. Jadi jangan samakan tempat tenggelamnya matahari dengan tempat di mana matahari terbit, karena setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Mendengar hal itu, Roy tampak senang serta kemudian menjelaskan bahwa inti dari apa yang Chon katakan adalah Tuan Putri tetap di sini. Akan tetapi keadaan justru semakin tegang dengan kedatangan Van Cleef, di mana ia masih dendam kepada Roy. Lantas baku tembak dan pertarungan pun terjadi. Sementara Roy sibuk menghadapi Van Cleef dalam adu tembak 1 lawan 1, maka Chon justru harus menghadapi temannya sendiri yang menginginkan Putri kembali bersama mereka. Sama seperti halnya Chon, Lo Fong juga harus menghadapi mereka, sebab ternyata ia masih mengincar Tuan Putri. Hingga di saat Tuan Putri tengah terancam oleh Lo Fong, teman Chon akhirnya membiarkannya pergi untuk menolong Tuan Putri. Tapi kenyataannya sangat sulit bertarung sambil melindungi seseorang. Bersamaan dengan itu, setelah sebelumnya cukup banyak menembak dan tidak satu pun mengenai Van Cleef, kini peluru Roy hanya menyisakan 1. Hal itu pun membuat Roy meminta agar mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara koboi, yaitu saling berhadapan dengan hanya 1 peluru setelah hitungan ketiga. Lantas Van Cleef pun menyetujuinya meski faktanya ia terus mengisi pistolnya dengan peluru. Lalu yang terjadi? Betapa beruntungnya Roy, karena hanya dengan 1 pelurunya ia berhasil mengenai dada kiri Van Cleef. Sedangkan tembakan Van Cleef ternyata tak satu pun yang berhasil mengenai Roy. Saking senangnya serta seakan masih tidak percaya, Roy menganggap hal ini sebagai mukjizat. Sementara itu, dengan sedikit bantuan Tuan Putri, Lo Fong akhirnya juga berhasil dikalahkan. Saat semuanya berkumpul, secara mengejutkan teman Chon mengatakan bahwa dalam peraturan, prajurit terkadang boleh melanggar perintah, sehingga mereka tidak harus mematuhi perintah untuk membawa Tuan Putri pulang. Toh keputusan Tuan Putri untuk tinggal di Amerika merupakan keinginan beliau sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Lalu tiba-tiba
Ya, ternyata ketegangan belum sepenuhnya selesai karena Welas dan gengnya masih mengincar Roy dan juga Chon. Sehingga untuk menghadapi mereka, keduanya pun memutuskan untuk keluar secara bersamaan. Time's up, old man. It's the end of the line. 3. Lagi-lagi, untuk kesekian kalinya, Luna kembali menyelamatkan keduanya. Bahkan tak tanggung-tanggung, kali ini ia membawa orang satu desa yang seketika membuat Welas dan gengnya langsung menyerah. Malam harinya, mereka pun berpesta serta berpasangan dengan pasangan mereka masing-masing. Namun anehnya, Chon yang sebenarnya sudah resmi menjadi suami Luna menurut hukum adat Indian, justru kini malah lebih memilih Tuan Putri. Yang mana ia memang sudah jatuh hati sejak pertama kali bertemu. Sementara itu, Luna pun sama yang ternyata tidak mencintai Chon dan malah lebih tertarik kepada Roy. Di akhir cerita, terlihat Chon dan Roy yang kini sudah menjadi sheriff di daerah tersebut. Melihat Roy yang sempat tidak percaya dengan statusnya saat ini, Chon pun meyakinkannya bahwa ia akan terbiasa. Lalu tak lama kemudian, keduanya akhirnya mulai beraksi setelah melihat para bandit yang akan membajak kereta. Oke guys, mungkin cukup itu yang bisa Mimin sampaikan terkait film ini. Sebuah film yang cukup berkesan di hati karena dulu sering ditayangkan di televisi. Meski secara alur biasa saja, film ini tetap bagus dari segi adegan pertarungan dan tembak-tembakan. Apalagi pemeran utamanya adalah Jackie Chan yang membuat film ini tidak hanya melulu tentang actionnya saja, melainkan ada unsur-unsur komedi yang membuatnya berwarna seperti film-film Jackie Chan pada umumnya. Namun terlepas dari itu, pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah teruslah berusaha untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jika jatuh dalam kesalahan atau terjerumus ke dalam kubangan maksiat, maka bertobatlah. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya bosan untuk berbuat maksiat. Dan tentunya hal itu harus dibarengi dengan optimisme dan keyakinan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebab akhir hidup seorang manusia akan selamanya menjadi misteri, tidak ada yang tahu, tidak bisa dimajukan apalagi diundur. Namun setidaknya dengan terus berbuat baik, kita tidak akan khawatir jika akan dipanggil kapan saja. Seperti halnya Roy, dengan semangat dan kegigihannya membantu Chon menyelamatkan Tuan Putri, ia yang semula adalah bandit kini telah menjadi seorang sheriff, sebuah pangkat dan pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan semua yang telah ia lalui bersama dengan Chon, Roy pada akhirnya menjadi orang baik. Setidaknya sampai akhir film.